Ya Tuhan, Bapa dalam surga, hanya Engkaulah warisan kami yang terindah yang kami miliki di dalam hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan meneguhkan kembali akan kebenaran ini dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami akan senantiasa puas di dalam kehidupan kami. Kami akan senantiasa hidup dengan penuh sukacita. Oleh karena di hadapan Tuhan ada sukacita senantiasa. Sebuah sukacita yang tidak pernah berkesudahan, yang boleh kami miliki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah pada siang hari ini, dan pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 16. Mazmur 16 ayat yang kelima sampai dengan 11. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan harta pusakaku. Mazmur 16 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat kita ya. Tuhan harta pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, penting bagi setiap orang untuk hidup dengan rasa cukup dan juga merasa puas. Jangan terus melihat akan orang lain dan kemudian saudara tidak puas dengan apa yang saudara miliki. Misal, teman saya sehat, sedangkan saya ini sakit-sakitan. Kita enggak puas. Atau misalnya saya enggak punya uang seperti adik saya, seperti kakak saya, di mana dia bisa pergi berlibur sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Turki, dan saya hanya ke Ciwidey. Kita enggak merasa puas. Atau keponakan saya sudah menjadi seorang bisnismen yang berhasil, sedangkan anak saya masih pengacara, pengangguran, banyak acara. Sudah sikap seperti ini akan membuat kita iri hati. Kita akan selalu merasa kurang, kita akan selalu mengeluh, dan waktu kita habis untuk menilik orang lain, habis untuk menyelidiki orang lain, habis untuk mengamati orang lain, dan rasanya setiap orang menjalani kehidupan yang baik kecuali diri saudara. Kita enggak puas. Dan kita kemudian mengeluh, dan apapun yang kita terima dari Tuhan, kita anggap itu kecil di mata kita, dan sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan teman saya, dibandingkan saudara saya. Nah, saudara menganggap pencapaian saudara itu sampah. Saudara menganggap rendah pencapaianmu. Dan saudara, saya katakan orang yang tidak merasa puas akan selalu memandang dirinya sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Orang ini punya mental korban. Oh, saya ini seorang pecundang. Saudara, sikap yang seperti ini
akan membuat hari-hari saudara dipenuhi oleh kegelisahan. Dan saudara yakinlah tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang ada. Malahan sebaliknya pikiran saudara terfokus kepada hal-hal yang saudara tidak pernah punya. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya memiliki kepuasan, harus punya kepuasan di dalam hidup ini. Walaupun saudara tidak punya kesehatan seperti teman saudara, saudara sakit-sakitan mungkin. Walaupun saudara tidak punya kekayaan seperti adik atau kakak saudara, dan walaupun anak saudara masih belum sesukses, atau saudara sendiri belum sesukses sepupu saudara, saudara sudah bisa menikmati kepuasan itu hari ini, sekarang ini. Kenapa kita bisa menikmati kepuasan itu? Oleh karena saudara dan saya punya Tuhan, dan Tuhan itu adalah, dikatakan firman Tuhan, merupakan warisan kita, merupakan harta pusaka kita. Kita tidak merasa puas karena apa? Kita tidak menyadari berkat ini yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Kita punya Tuhan sebagai warisan kita. Saudara, kepuasan hidup seharusnya kita miliki sebagai anak Tuhan, karena Tuhan adalah warisan saudara. Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak puas. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti Tuhan itu milik pusaka mereka, dan tidak memahami apa artinya Tuhan adalah warisanku. Saudara, betapa indahnya hidup ini saudara. Kalau saudara memahami apa itu artinya kita ini miliknya Tuhan, Tuhan itu milik pusaka kita. Kalau kita mengerti kenapa Tuhan itu satu-satunya dan yang terutama yang menjadi kepuasan kita. Mari kita bersama-sama memikirkan akan hal ini. Apa sih artinya Tuhan adalah warisan kita? Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 16 ayatnya yang kelima. Di situ dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Jadi seolah-olah dan seperti inilah Daud berkata, Tuhan, Engkau yang terpenting dalam hidupku. Tuhan adalah warisanku, warisan saya ini adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain. Walaupun saya dapat warisan. Saudara, enak memang kalau kita dapat warisan. Enak dan senanglah saudara. Warisan tanah, warisan uang, atau deposito yang kita terima dari orang tua kita, atau dari seseorang yang mengasihi kita. Kita bisa kaya mendadak. Anak yang orang tuanya kaya tidak perlu susah payah beli rumah, nggak perlu cicil rumah, tiba-tiba dapat rumah yang gede, dapat warisan tanah. Senang saudara kalau dapat warisan uang, rumah, mobil, asalkan jangan warisan hutang. Mobil belum lunas dibayar atau rumah belum lunas dan kemudian orang tua meninggalkan kita. Saudara yang tidak dapat warisan dari orang tua, karena saya yakin tidak semua kita mendapat warisan itu, saudara tidak perlu berkecil hati. Karena saudara juga punya warisan, dan warisan itu adalah Tuhan sendiri. Warisan yang begitu berharga. Dibandingkan dengan semua warisan tanah, rumah, deposito atau apapun itu, kalau dibandingkan dengan warisan-warisan yang lain, maka warisan yang kita terima, Tuhan adalah warisan kita. Itu merupakan warisan yang terbaik. Warisan yang paling berharga. Saudara, Tuhan adalah warisan kita. Artinya adalah Tuhanlah bagian kita yang terbaik. Tuhanlah bagian kita yang terpenting dalam hidup ini. Lebih daripada semua warisan yang kalau kita punya, yang kita miliki. Lebih daripada harta benda yang kita miliki. Lebih daripada semua hal yang kita miliki. Bahkan lebih dari kesehatan yang kita miliki. Tuhan warisan yang terbaik, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, bagi Daud, Tuhan itu warisan
terbaiknya. Tuhan merupakan bagian terpenting yang Dia miliki. Saudara, bangsa Israel menerima tanah sebagai warisan dari Tuhan. Kita tahu setelah Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan kemudian membagi warisan dan memberikan setiap suku bagian mereka. Ada 11 suku yang mendapat warisan. Tanahmu daerah ini ukurannya seperti ini, dan diukur terletak di mana. Tapi ada satu suku yang tidak menerima tanah atau warisan, dan suku ini adalah suku Lewi dan juga para imam. Setelah bagi para imam suku Lewi, Tuhan berkata seperti ini di dalam Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Jadi suku Lewi dan keturunan Harun tidak mendapat warisan tanah. Tapi Tuhan berjanji seperti ini, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah Israel. Luar biasa, saudara. Jadi mereka tidak mendapatkan tanah, tapi Tuhan berkata, aku Tuhan warisanmu. Ini lebih baik daripada memiliki tanah. Lewi dan Harun mendapatkan warisan yang terbaik. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud. Walaupun Daud itu bukan orang Lewi, tapi Daud berkata, aku tidak membutuhkan tanah. Aku tidak membutuhkan yang lain. Aku hanya membutuhkan ingin Tuhan, dan itu sudah cukup bagiku. Dia berkata, Tuhan, engkaulah bagianku. Tuhan, engkaulah pialaku. Tuhan, engkaulah milik pusakaku. Artinya Tuhanlah yang terbaik dari warisan tanah yang Dia miliki. Saudaraku, begitulah cara daripada Daud melihat Tuhan. Jadi apa yang dia katakan dalam konteks kita pada hari ini? Berikan kepada saya yang terbaik dari dunia ini dan tawarkan kepada saya. Berikan pilihan pada saya, sebelah kananku ada istana yang menyajikan ikan salmon yang terbaik, daging sapi wagyu yang terbaik, ada buah anggur yang termahal di dunia ini, dan ada pelayan-pelayan yang melayani ditata dengan meja yang rapi sebelah kananku. Tawarkan semua itu kepadaku, semua kesenangan-kesenangan yang terbaik, yang tidak berdosa dalam dunia ini. Bisa jalan-jalan kemanapun itu, ke luar negeri. Dan ketika naik pesawat, naik bisnis kelas yang kakinya bisa panjang, taruh semua di depan meja saya. Dan taruh di sebelah saya juga, Tuhan, kalau saya disuruh pilih antara ini yang tidak berdosa, bukan kesenangan yang berdosa, dan Tuhan saya disuruh pilih, seolah-olah Daud berkata, saya akan memilih Tuhan. Tuhan berkatku yang terbesar. Tuhanlah bagianku yang terbaik. Itulah yang dikatakan dari nas firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Saudaraku, Tuhan memberikan banyak berkat yang berharga kepada umatnya, kepada kita sekalian. Tetapi yang membuat kita betul-betul baik pada hari ini, bukan hanya berkat Tuhan, tapi karena kita punya Tuhan. Karena kita ini umat Tuhan. Itu yang membuat saudara betul-betul baik pada hari ini. Itulah sebabnya Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 Asaf berkata seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau ya Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini, kata Asaf. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Satu pernyataan iman yang begitu luar biasa, yang seharusnya saudara miliki pernyataan iman ini. Berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, bukan makanan enak, bukan liburan enak, bukan uang yang banyak, tapi diri Tuhan sendiri. Saudaraku, jadikan ini moto saudara, Tuhan adalah bagianku.
Dan ketika Tuhan menjadi bagian saudara, saudara akan puas dengan hidup saudara. Dan ini dipahami oleh Paulus ketika dia berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10, dia berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Itu lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena itu kata Paulus, aku menganggap semuanya sampah dan saya lepaskan semuanya. Tuhan adalah warisan kita. Hal yang terbaik yang kita miliki. Dan Tuhanlah yang menjadi kepuasan kita yang tertinggi. Dan tidak ada kepuasan yang sejati di luar Tuhan. Kesuksesan saudara tidak akan bisa memberikan saudara kepuasan. Karena saudara masih tetap ada yang lebih lagi saudara ingin capai. Demikian juga dengan uang tidak bisa memberikan saudara kepuasan. Karena saudara akan terus berupaya supaya bisa lebih banyak uang dan tidak akan pernah puas sampai kita mati. Tapi ketika kita punya Tuhan dan kita mengerti hal ini, kita akan menjadi puas. Dan kita akan puas dalam kepuasan yang sejati di dalam Tuhan kita. Inilah artinya Tuhan menjadi warisan kita. Artinya dia bagian terbaik di dalam hidup kita. Dia menjadi kepuasan yang sejatinya kita. Kalau kita bertanya lebih lanjut saudara, kenapa Tuhan menjadi kepuasan kita? Saudaraku, firman Tuhan berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kenapa Tuhan menjadi milik pusaka kita yang memberikan kita kepuasan? Karena apa? Karena dialah, Tuhanlah sumber dari segala pemberian yang baik. Jadi Tuhanlah yang memberikan kita berkat-berkat yang berlimpah di dalam kebaikannya. Kita kenyang oleh kebaikan Tuhan. Kita puas karena Tuhan menjadi sumber dari semua pemberian baik yang hari ini kita nikmati. Dan kalau Tuhan sudah memberikan berkat untuk saudara, maka terima berkat itu dengan pengucapan syukur. Jangan diterima dengan rasa tidak puas. Karena kita tahu ini dari Tuhan. Kita harus menerima dengan rasa puas. Saudara perhatikan ayat yang ke-6, situ dikatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Tali pengukur ini adalah warisan tanah diukur dan jatuh di tempat yang permai. Dan apa respon Daud ketika mendapatkan pemberian Tuhan itu? Dia berkata, warisanku itu, pusakaku, menyenangkan hatiku. Jadi Daud senang sekali dengan apapun yang Tuhan berikan kepada dia. Dia berkata, ini menyenangkan hatiku. Dia yakin sekali apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Dan dia enggak berusaha mencari yang terbaik lagi menurut versinya dia. Karena dia yakin ketika Tuhan berikan itu, itulah yang terbaik bagi dia. Saudaraku, oleh karena itu kepuasan itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah atau jarang atau tidak mengaitkan semua pencapaian saudara dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah merasa puas. Di luar Tuhan tidak akan ada kepuasan. Kenapa saudara ada orang yang sudah punya banyak materi tetapi tetap tidak puas? Sedangkan mereka yang punya sedikit tapi hidupnya puas, itu karena mereka yang punya sedikit, mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu merupakan pemberian Tuhan. Sedangkan yang punya banyak menganggap apa yang dia peroleh itu hasil upayanya. Cara pandang mereka terhadap kesehatan, cara pandang terhadap harta milik dan prestasi, itu yang membuat perbedaan. Ketika saudara melihat semua itu sebagai pemberian Allah dari Tuhan yang baik, sumber segala sesuatu yang baik. Kita hari ini diberi tubuh yang sehat, kita bisa makan pada hari ini. Kita menerima hari ini seberapapun itu. Kita sudah usaha dan Tuhan memberikan hasil yang seperti itu. Kita akan merasa puas dan senang dengan pemberian Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin kita senang dan puas dengan pemberian-pemberiannya.
Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menggerutu kepada Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang selalu enggak puas dengan pemberian daripada Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang selalu mengatakan, Tuhan apakah Engkau mengasihi saya dengan hanya memberi berkat yang seperti ini. Tuhan sangat ingin kita puas dan senang dengan pemberiannya. Saudaraku, bayangkan kalau saudara suatu hari memberikan mainan kepada anak saudara. Atau misalnya saudara yang sudah punya anak remaja dan sudah punya uang, sudah memberikan dia motor atau mobil yang sangat dia inginkan. Apa yang saudara harapkan sebagai reaksi dari anak itu? Apakah saudara akan senang kalau kemudian dia mengeluh dan mengatakan, Papa bukan seperti ini yang saya mau. Saya ingin yang lebih itu, yang seperti itu. Dan saya yakin juga kita enggak ingin anak kita kemudian mengatakan, Papa semua pemberian ini tidak berarti, hanya Engkau yang berarti. Dan kemudian dia duduk samping saudara, dan kemudian dia tidak sentuh mainannya. Dia enggak sentuh motornya. Itukah yang saudara inginkan ketika memberikan dia hadiah? Saya senang sekali kalau saya beri hadiah kepada anak saya ketika dia kecil, dan kemudian belikan dia mainan dan dia melompat gembira, dia maini mainan itu. Saya kira itu hati seorang ayah. Itu hati Tuhan kita, dia ingin kita bersuka cita dengan pemberian itu. Dalam satu sisi dia enggak ingin kita kemudian bersungut-sungut dengan pemberian itu. Tapi dia ingin kita menikmati pemberian yang baik yang dia berikan kepada kita. Dia ingin kita puas. Dia ingin kita senang. Dia ingin kita bersuka cita. Saudaraku, hidup kita akan puas kalau saudara berada dalam Tuhan. Kalau selama ini kita masih belum merasa puas, kita tidak sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Kita mungkin jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita enggak puas. Bukan karena pemberian Tuhan yang sedikit yang membuat kita enggak puas, bukan. Tapi saudara sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak puas. Walaupun Tuhan berikan kita banyak, tapi kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kita tetap tidak akan merasa puas. Tapi walaupun Tuhan memberikan kita hanya sedikit, tetapi kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, saudara akan bersuka cita, akan puas dalam Tuhan. Karena apa? Tuhanlah sumber kepuasan kita. Saudaraku, Tuhan menjadi kepuasan kita karena Dialah sumber dari segala pemberian yang baik. Pemberian Tuhan kepada kita banyak sekali. Kita nggak bisa hitung. Karena Dialah yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Pemberian Tuhan bukan hanya fisik, bukan hanya materi, bukan hanya kesehatan, tapi pemberian Tuhan juga dalam bentuk nasihat. Mazmur 16 ayat 7 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Dia memuji Tuhan. Hatinya terangkat kepada Tuhan. Hatinya puas. Hatinya penuh sukacita. Karena apa? Bukan hanya karena materi yang dia peroleh. Bukan hanya karena kesehatan yang masih dia miliki. Tetapi karena nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan memberikan sukacita. Memberikan kepuasan. Saudaraku, bagaimana saudara memandang nasihat Tuhan? Bagaimana saudara memandang hukum-hukum Tuhan? Kita mungkin berkata nasihat Tuhan, hukum Tuhan. Oh, itu bukan sumber sukacita. Karena hukum Tuhan bagi banyak orang Kristen dianggap sebagai apa? Sebagai batasan. Batasan atas sukacita. Banyak orang Kristen beranggapan nasihat Tuhan itu larangan. Larangan untuk menikmati hidup. Oh, saya nggak bisa menikmati hidup karena apa? Terlalu banyak larangan-larangan Tuhan. Saudaraku, hal ini nggak benar.
Daud sini dengan jelas mengatakan, aku memuji Tuhan. Hatinya bersuka cita karena nasihat Tuhan. Karena hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu bukan pembunuh kepuasan, bukan. Firman Tuhan bukan pembunuh sukacita. Tapi hukum Tuhan atau nasihat Tuhan itu adalah pemberi sukacita untuk saudara. Hukum Tuhan diberikan untuk apa? Nasihat Tuhan diberikan kepada saudara untuk melindungi kepuasan hidup saudara. Untuk melindungi sukacita saudara. Jadi saudaraku, kepuasan hidup diawali dengan nasihat Tuhan. Pada waktu kita mentaati nasihat Tuhan, kita akan hidup dalam kepuasan. Seringkali saudara orang menganggap melanggar nasihat Tuhan sukacita, justru dengan melanggar nasihat Tuhan, saudara tidak akan mengalami sukacita atau kepuasan. Kepuasan itu dimulai dari sebuah komitmen untuk apa? Komitmen mengatakan tidak terhadap kejahatan dan ya terhadap Tuhan. Itu kepuasan dimulai dari situ. Hukum Tuhan atau nasihat Tuhan diberikan supaya hidup saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, penuh dengan kepuasan. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud, aku memuji Tuhan oleh karena nasihat Tuhan. Saudaraku, Tuhan menjadi kepuasan kita karena Dialah sumber dari segala pemberian yang baik. Baik itu makanan untuk kita nikmati, minuman untuk kita minum, kesenangan dan termasuk nasihat Tuhan. Bersukacitalah dengan semua pemberian yang Tuhan berikan ini. Dan Tuhan bersukacita ketika melihat saudara bersyukur, memuji Tuhan untuk semua pemberian yang baik itu. Tuhan adalah warisan kita. Tuhan adalah kepuasan kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa Tuhan menjadi kepuasan kita? Saudaraku, kepuasan yang diberikan pada kita itu kepuasan yang kekal. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menjadi kepuasan kita. Karena kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepuasan yang kekal. Saudara perhatikan ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan seperti ini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sukacita, kepuasan dari Tuhan itu kekal. Dan dikatakan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, akan berlanjut. Saudaraku, kalau sukacita atau kepuasan dalam dunia ini, saya ingin bertanya, itu berakhir di manakah? Berakhir kapankah? Kapan sih sukacita resepsi itu berakhir? Ketika para tamu undangan sudah pulang, dan makanan sudah habis, sukacita pesta berakhir. Kapan sukacita liburan yang penuh kepuasan berakhir? Minggu depan. Ketika sudah masuk kantor lagi. Ketika kita sudah mesti beres-beres koper selesai liburan. Kapan sukacita kita atau kepuasan kita sebagai manusia akan berakhir? Ketika kematian tiba. Kematian akan menghapuskan semua sukacita, akan menghapuskan kepuasan hidup manusia, dan manusia akan sadar bahwa suatu hari kesenangan itu akan selesai. Manusia sadar bahwa semua kesenangan, semua kepuasan itu hanya sementara. Tapi di sini saudara perhatikan, Daud berkata dia tidak akan melihat kebinasaan. Artinya sukacitanya tidak akan berakhir di kuburan. Dan hati Daud bersukacita ketika mengingat ini. Jiwanya bersorak-sorak, tubuhnya tentram karena tidak ada yang bisa mengambil kepuasan yang dia miliki di dalam Tuhan. Bahkan kematian sekalipun, dan ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Dan pada dasarnya yang Daud katakan seperti ini. Hubungan yang saya miliki dengan Engkau Tuhan
adalah sebuah hubungan yang sangat indah, sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat berharga. Dan aku percaya ya Tuhan, hubungan ini tidak akan berakhir dengan kematian. Kematian tidak akan cukup mengambil kepuasan saya dalam Tuhan. Kematian tidak akan mengambil sukacita saya. Itulah yang dia katakan dalam ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jadi hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada Daud, kepada saya dan saudara sebuah kepuasan yang sempurna dan kekal, dan bukan hanya di bumi ini tetapi sampai kepada kekekalan. Dan Daud yakin sekali kematian pun tidak bisa memisahkan dia dari Allah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Daud ke dalam dunia orang mati. Tetapi saudara, kalau kita kemudian perhatikan kisahnya Daud, ternyata Daud itu mati. Daud bukan hidup selama-lamanya, Daud mati. Jadi sebenarnya ketika Daud menuliskan bagian ini, dia sedang menuliskan sebuah nubuatan tentang Kristus. Dan Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari Mazmur 16, di mana Tuhan adalah warisan Kristus, di mana Bapa adalah kepuasan Kristus. Tapi kemudian Kristus Yesus mati, dan dikatakan dia satu-satunya yang benar, yang setia, diserahkan ke dunia orang mati. Dia menebus dosa kita, tapi dia bangkit kembali, dan dia hidup, dan tubuhnya tidak tinggal di dalam kubur dan tidak membusuk. Dan dia akan menikmati kepuasan. Dan kita sebagai orang-orang percaya akan menikmati kepuasan yang abadi, kepuasan yang kekal. Jadi saudaraku, kepuasan kita dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menjadi kepuasan tertinggi kita? Oleh karena kepuasan yang Tuhan beri itu kepuasan yang kekal. Bukan hanya di dunia ini, tapi kekal karena apa? Yesus Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan menjadi kepuasan kita? Karena dalam ayat yang ke-11 dikatakan, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya saudara, kehadiran Tuhan itulah yang memberikan kita kepuasan dan sukacita yang berlimpah-limpah. Engkau memberikan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi sukacita kita akan berlimpah-limpah kalau Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam berkat-berkat-Nya itu. Kalau Tuhan memberikan saudara kesehatan misalnya, tapi tidak memberikan dirinya sendiri, dia tidak ada dalam hidup saudara, atau saudara tidak berada di hadapan Tuhan, pertanyaan saya, apakah orang itu akan puas? Ada banyak sekali orang yang sehat di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka tidak berada di hadapan Tuhan dan tidak pernah merasakan kepuasan. Kalau Tuhan memberikan saudara rumah yang bagus, liburan yang menyenangkan dan banyak uang, tapi Tuhan tidak ada dalam hidup saudara, saudara tidak berada di hadapan Tuhan, pertanyaan saya, apakah semua rumah yang bagus, liburan yang menyenangkan itu dan banyaknya kekayaanmu itu akan membuat saudara puas? Tidak. Karena kepuasan, kenikmatan itu firman Tuhan berkata kepada kita, di hadapan Tuhan, di hadapanmu lah. Hanya di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Walaupun semua dunia ini kita miliki, tapi kalau bukan di hadapan Tuhan, tidak ada sukacita. Kalau bukan di sebelah kanan Tuhan, tidak ada nikmat senantiasa. Tidak akan ada kepuasan kalau tanpa Tuhan. Kita miliki semua hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Dan bahkan kalau saudara pergi ke surga, dan jalanan di sana itu begitu murni,
terbuat dari emas yang murni, udaranya bersih dan cerah, dan tidak ada dosa. Semua sana yang enak-enak ada di sana, tidak ada konflik di sana, tapi Tuhan Yesus tidak ada di sana. Saya ingin bertanya, apa saudara akan puas di sorga? Tidak. Ketidakhadiran Tuhan akan membuat kepuasan itu juga tidak ada. Ketidakhadiran Tuhan akan membuat tidak adanya nikmat itu, tidak ada sukacita itu. Ketidakhadiran Tuhan itulah neraka, karena di situ Tuhan tidak hadir. Saudaraku, kepuasan sukacita hanya ada kalau di sana, di rumah saudara, atau di sini ada Tuhan. Firman Tuhan berkata di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Hanya kalau Tuhan hadir di rumah kita. Hanya kalau Tuhan hadir di keluarga kita. Hanya kalau Tuhan hadir di gereja kita. Hanya kalau Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Hanya kalau Tuhan hadir dalam liburan kita. Maka disitulah ada nikmat. Ada sukacita berlimpah-limpah. Seorang hamba Tuhan mengunjungi temannya. Dan sahabatnya ini kaya raya dan rumahnya sangat mewah. Tapi temannya ini sedang sakit keras. Dan ketika dia masuk ke rumah sahabatnya itu, dia kagum sekali. Melihat lukisan-lukisan yang mahal yang bercacar, melihat mobil-mobil yang mewah. Dan kemudian dia pikir, pasti teman saya ini bahagia sekali. Dan dia tanya, saya ingin tahu apa semua kemegahan dan kekayaan ini membuat engkau sangat bahagia. Dia tidak perlu menunggu respon yang lama. Dan sahabatnya kemudian menceritakan penderitaan hatinya. Dia berkata, semua kehormatan ini, semua martabat ini, kekayaan ini, posisi ini tidak memberikan saya sukacita, tidak memberikan saya kepuasan. Dan setelah itu saudara, hamba Tuhan ini kemudian pergi ke tempat yang lain berkunjung. Dan hari itu dia berkunjung menemui seorang wanita yang buta. Wanita tua dan buta ini tinggal di sebuah rumah yang sangat miskin, sampai bocor dan menetes. Wanita ini sangat miskin sekali, juga buta. Dan kemudian dia ingin bertanya kepada wanita ini, dan dia tanya kepada wanita ini yang bernama Maggie. Dia tanya, Maggie, apa kamu merasa sengsara? Dan wanita tua itu menoleh dan berkata, apa? Sengsara? Saya anak seorang raja. Saya pewaris rumah yang besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk saya. Saya enggak sengsara, Nona. Saya bahagia. Saya enggak sengsara. Hati saya penuh sukacita. Hati saya penuh kebahagiaan. Sudah lihat, kekayaan tidak membawa sukacita bagi seseorang. Tapi iman yang hiduplah. Iman kepada Allah. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya itu yang memberikan sukacita. Orang lain tidak punya Tuhan. Walaupun dia berlimpah, dia enggak punya sukacita. Seseorang yang begitu susah, bahkan buta, ada Tuhan dalam hidup dia. Dan dia merasakan satu kepuasan. Jadi saudaraku, apapun kondisi saudara hari ini, kalau Tuhan adalah warisan saudara, firman Tuhan berkata kita akan puas karena di hadapan Tuhan ada sukacita senantiasa. Asal kita punya Tuhan sebagai warisan kita, asal dia hadir dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Walaupun kita enggak punya warisan harta benda, walaupun kita enggak punya kesehatan yang prima, yang sempurna, saudara akan tetap puas. Karena dikatakan apa? Di hadapan Tuhan ada sukacita senantiasa. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Tuhan adalah berkat terbesarnya kita. Tuhan adalah kepuasan terbesarnya kita.
Dan hanya Dialah yang memberikan kepuasan yang eksklusif dan penuh kepada setiap anak-anaknya. Kehadiran Tuhan dalam rumah kita membuat rumah kita cerah dan bahagia. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan pesona yang begitu mendalam dalam hidup kita yang akan mempengaruhi orang lain. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita akan membuat semua musim itu menjadi indah. Awal bulan indah, akhir bulan juga indah. Ketika bisnis lancar itu indah, ketika tidak lancar juga indah. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara. Penyakit yang ringan bahkan berat sekalipun tidak akan membuat hidupmu menjadi gelap. Karena apa? Tuhan menjadi sumber sukacitamu. Di sebelah kanannya ada nikmat. Di hadapan Tuhan ada nikmat, ada sukacita senantiasa. Apalagi yang kita inginkan dalam dunia ini kalau kita sudah punya Tuhan, saudara. Ada beberapa pertanyaan untuk kita pikirkan pada hari ini. Apakah Tuhan warisan saudara? Apakah Tuhan cukup untuk saudara? Apakah saudara merasa cukup dengan memiliki Tuhan? Atau saudara masih belum puas? Apakah Tuhan kepuasan saudara? Apakah Tuhan kesenangan terbesar saudara? Dan bisakah kita berkata seperti Daud? Dan kalau saya simpulkan satu kalimat seperti ini. Bisakah kita berkata seperti ini? Tuhan tanpa segala sesuatu itu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Apakah ini menjadi moto saudara? Bahwa ketika saudara punya Tuhan, saudara punya Tuhan Yesus, maka walaupun saudara enggak punya apa-apa, walaupun kesehatan saudara sangat buruk sekali, itu jauh lebih baik daripada saudara punya semua itu. Punya kesehatan yang prima, punya semua kesuksesan dalam dunia ini, tapi saudara tidak punya Tuhan. Saudara tidak mengenal Kristus. Apakah Tuhan adalah warisan saudara yang terbaik? Kalau Dia yang terbaik, kalau Dia yang paling berharga, maka saudara akan bisa berkata seperti kalimat ini. Tuhan tanpa segala sesuatu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Apakah saudara paling merasa puas dalam Tuhan? Atau saudara paling merasa puas dengan hal-hal di luar Tuhan? Evaluasi hidup saudara. Tuhan itu saudara paling dimuliakan di dalam kita. Ketika apa? Ketika kita merasa puas di dalam Tuhan. Tuhan paling dimuliakan. Kondisi apapun itu, kalau hari ini saudara paling merasa puas dalam Tuhan, Tuhan paling dimuliakan. Sangat dimuliakan. Hal yang saya inginkan saudara renungkan sepanjang minggu ini adalah kalimat ini. Tuhan tanpa segala sesuatu itu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Saya beri waktu kepada saudara untuk merenung sejenak dan refleksi dan berdoa secara pribadi. Sampai di mana kepuasan saudara di dalam Tuhan, di dalam hidup saudara. Apakah saudara bisa berkata dengan kalimat yang tadi, bahwa Tuhan tanpa segala sesuatu itu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin.